Ya, selamat datang di channel gua Green Obat. Kali ini bahasannya tentang Kawasaki Bajaj Pulsar 200 NS yang beredar di Indonesia. Ya. Jadi, kenapa dispesifikasikan yang beredar di Indonesia? Karena sebetulnya Kawasaki Bajaj Pulsar 200 NS masih produksi sampai sekarang, masih dipasarkan di Malaysia, India, dan lain sebagainya, tapi tidak di Indonesia. Bahkan ada update-nya ya dengan seri Bajaj Pulsar 400 NS ya. Tapi sayangnya motor tersebut gak di Indonesia. Jadi kalau ada yang mau searching tentang spesifikasinya dan lain sebagainya di luar dari bahasan yang ada di video, cukup diingat kalau yang dibahas di sini yang beredar di Indonesia. Jadi nanti mungkin bakal ada yang bingung. Ada yang karburator, ada yang injeksi, dan yang di sini yang dibahas itu adalah yang masih karburator. Oke, gak usah lama-lama lagi, kita bakal lanjut ke pembahasan tentang Kawasaki Bajaj Pulsar 200 NS yang ada di Indonesia. Ya, jadi asal mulanya motor ini berasal dari Bajaj Auto India atau dari India tepatnya. Jadi produksi Bajaj Auto India yang kemudian dipasarkan oleh Kawasaki di Indonesia. Ya, di Malaysia ada Modena dan lain sebagainya gitu. Jadi beberapa negara dia beda-beda gitu, tapi di Indonesia dia pakai brand Kawasaki. Jadi bukan dipasarkan oleh Bajaj ya kayak Pulsar 220 atau lainnya, tapi tetap produksi dari Bajaj Auto India. Ya, kalau Kawasaki kodenya namanya BR200 atau gue lupa apa B-nya tuh apa, tapi R-nya tuh singkat gue Roser gitu. Nah, eh, apa namanya ya, singkatnya sih motor ini ada 3 nih ya, NIK 2013, NIK 2014, dan NIK 2015 atau tahun impornya, tahun impor 2013, tahun impor 2014, dan tahun impor 2015 ya. Sementara motor ini sendiri dijual pada periode 2013 hingga 2017 ya gitu. Nah, mesinnya yang digunakan itu yang 199,5 cc dengan ukuran piston 7,2 cm dan ukuran langkah 4,9 cm, 4,9 cm ya, 3 busi, 4 klep, roller rocker arm dengan karburator ya. Jadi masih karbu. Ini yang di Indonesia, tidak injeksi, tidak ada ABS juga ya. Jadi itu yang dari Indonesia. Tapi sudah lolos Euro 3, makanya masih boleh dipasarkan bahkan setelah tahun 2015, di mana aturan Euro 3 itu ditetapkan gitu. Makanya beberapa motor 2 tak ya seperti Ninja 150 itu di stop produksinya pada tahun 2015 gitu. Singkatnya sih itu ya. Jadi ini salah satu motor unik di mana dia bisa tembus Euro 3 tapi masih menggunakan karburator. Oke, masuk ke performa ya. Nah, performanya sendiri Pulsar 200 NS atau Kawasaki Bajaj Pulsar 200 NS sendiri memiliki power 23 brake horsepower pada 9.500 rpm dengan torsi 18 Nm di RPM 8.000. Jadi agak tinggi ya sebenarnya, dan sebenarnya nggak heran karena langkahnya dia cuma 49 mili atau 4,9 cm dengan ukuran piston 7,2 cm. Jadi short stroke engine, overbore, dan lain sebagainya, bla 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 bla. Nggak, dengan fuel consumption dalam kota adalah 35 km per liter, dan luar kota bisa mencapai 45 km per liter. Bahkan kalau ngurut gasnya bener bisa sampai 50 km per liter. Tapi jujur ya, gue pribadi kalau pakai Pulsar 200 NS keadaan full stop kondisi standar itu agak sulit mendapatkan 35 km per liter dalam kota, karena gue jujur senang torsi orangnya, jadi gue senang banget nyari torsi. Jadi 18 Nm atau 23 horsepower 9.500 rpm atau 8.000 rpm itu menurut gue ketinggian gitu. Jadi makanya gue kalau bawa Pulsar 200 NS ini tergolong yang boros gitu. Tapi kalau luar kota buat dapat 40-45 km per liter, bahkan 47 50 itu gue sendiri bisa dengan hitungan full to full di konsumsi bensinnya ya. Jadi bukan dari MID atau sejenisnya, tapi memang hitungan full to full gitu. Dan ini mesinnya short stroke ya, jadi secara teknis Pulsar 200 NS ini seharusnya menjadi motor dengan potensi mesin di high RPM. Nah, itu ada seharusnya ya. Jadi nanti bakal dibahas di belakang ya, setelah pembahasan lainnya gitu. Nah, Pulsar 200 NS ini merupakan motor ya, bahkan untuk kelas 200 cc
Naked Sport ini masih menjadi motor dengan power terbaik, walaupun NIK terakhirnya itu seingat gue adalah NIK 2015, bahkan dengan yang baru-baru seperti RT 200 dari TVS dan lain sebagainya gitu kan. Kalau yang lama udah jelas ya kalah teknologi kayak Scorpio dari Yamaha, Honda Tiger dari Honda dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sekarang masuk ke dalam user experience ya. By design gue gak akan banyak ngomong ya soal desain, karena memang desain itu sesuatu yang subjektif buat gue ya, jadi gak bakal gue bahas gitu kan. Dan ini motor sebetulnya buat gue pribadi ya, buat gue pribadi ini tanggung gitu. Jadi gue gak bakal bahas soal desain, tapi gue bakal soal ergonominya, jadi segitiga ergonominya, jadi posisi bahu, posisi lengan, dan posisi kaki gitu. Dan gak cuman bahu lengan kaki, bahu lengan ya kaki gitu. Jadi nggak cuman bahu lengan kaki sih, tapi pinggang juga sama sih. Jadi secara singkat gini, perusahaan 200NS ini adalah motor yang unik ya. Kalau misalnya lu biasa pakai motor dari India, lu bakal kagok, dan lu kalau biasa pakai motor Jepangan, itu mungkin sedikit bisa beradaptasi gitu. Jadi perusahaan 200NS ini mungkin karena memang by design ya, by design sendiri, bajai perusahaan 200NS ini beda dengan saudara-saudara pulsar lainnya ya, di mana desainnya ini didesain oleh salah seorang, kalau nggak salah dulu nggak di BMW lagi ya dulu, tapi gue lupa apa udah balik ke BMW apa gimana, tapi memang desainernya sama dengan desainer dari motor BMW S1000RR yang sudah facelift, yang matanya itu sudah simetris ya. Dan ini mungkin intermezzo sedikit ya, jadi dulu teman gue di komunitas Big Bike Community, dulu namanya Big Bike Community, sekarang udah jadi Big Bike Owner Indonesia ya, itu bikin pamflet kalau nggak salah selamat Idul Fitri apa ya, gue lupa ya, mungkin bisa dicek di Instagramnya, itu masih ada kayaknya fotonya. Nah, di pamfletnya itu temen gue pakai gambar sorry, nggak ada Kawasaki, bajai Pulsar 200 RS. Ya, jadi RS itu versi fairingnya dari NS. Jadi NS itu ada tiga aslinya, NS, RS, sama AS. Ya, di Indonesia cuma masuk yang NS. Nah, kenapa bisa sampai salah gitu ya? Karena memang bentuk desain bajai Pulsar 200 RS dan BMW S1000RR itu mirip banget, karena memang desainernya sama gitu. Jadi gue gak nyalain dia sih, gue gak nyalain dia, ya maksud gue wajar, memang motornya mirip banget. Cuman gue sadar, seingat gue dulu BMW S1000RR warnanya kuning gak gini, yang kuning ya, yang kuning itu kalau nggak salah ada list putihnya apa gimana, yang sementara Pulsar 200 RS itu dia kuningnya beda gitu kan, vinylnya beda dan sebagainya. Makanya gue sadar kalau itu bajai Pulsar 200 RS, bukan BMW S1000RR gitu. Nah, karena desainnya unik, jadi mungkin buat ergonominya dia ikutan unik. Nah, kenapa gue bilang unik? Karena kalau kita bicara upper body ya, upper body itu Pulsar 200 NS ini tegak, tergolongnya tegak. Ya, nggak nunduk, nggak, ya pokoknya agak tegak lah, nggak nunduk-nunduk banget gitu. Jadi tapi nggak setegak Bison, nggak setegak Pedo 20 juga sih, nggak gitu kan. Nah, tapi cukup tegak, menurutku cukup tegak. Jadi rasanya tuh kayak upper body itu kayak bawa motor apa namanya, buat touring. Nah, kayak motor-motor yang buat touring lah, jenis itulah gitu kan. Tapi bagian lower body gitu, dia itu kakinya nekuk, jadi kakinya itu nekuk ini ya. Nah, jadi jadi ada sedikit keanehan ya, atau kejanggalan, kayak agak kikuk aja. Maksud gue kalau misalnya bawa motor kakinya nekuk, ya badannya nunduk gitu kan. Kalau gue kakinya itu 90 derajat gitu, biasanya badannya juga, upper body-nya juga bertegap gitu, karena itu kan berkaitan dengan cara kontrol motor dan lain sebagainya gitu. Karena NS ini agak sedikit kikuk kayak gitu gitu. Sebetulnya fiction juga sama agak kikuk ya, cuman fiction ini agak mending kalau gue bilang itu dibandingkan Pulsar 200 NS gitu. Pulsar 200 NS ini yang makin kelihatan lah gitu kan. Dan kalau fiction mungkin alasannya karena memang dia turunan dari R15 ya kan. Kalau NS ya nggak tahu deh, Pulsar dia doang yang aneh gitu. Pulsar dia doang yang beda gitu dari riding position dan lain sebagainya. Jadi sekalipun lu udah terbiasa dengan Pulsar 220F yang ada di Indonesia, atau Pulsar 200, atau P180, Pulsar 180, atau Pulsar 135, riding positionnya bakal bikin lu agak takut
gitu kan. Sementara kalau lu transisi dari Fiction ke NS 200 memang lebih manageable menurut gua gitu ya. Nah terus apalagi ya yang gue bilang itu dari seat height ya. Seat height-nya ini Pulsar 200 NS ini cenderung tidak memikirkan postur tubuh orang Asia ya, singkatnya sih gitu. Jadi tinggi gue 180 cm ya, dan kaki gue itu kalau nggak pakai sendal atau sepatu itu hampir lurus gitu, tapi nggak lurus banget gitu, nggak lurus ya, nggak lurus gitu. Kalau lurus tuh kayak gue bawa Versace 650 atau Versace 1000 tuh kaki gue lurus gitu, nggak ada tekukannya. Versace 650 masih ada sih, itu masih ada tekukannya gitu, tapi nggak banyak orang. Nah MS itu kaki gue juga sama gitu, jadi hampir lurus ya. Jadi ya itu tinggi gue 180 gitu, gimana dengan yang tinggi 170 atau 165 ya kan, atau bahkan yang 160, kemungkinan bakal cicit balet. Nah yang gue lihat adalah kalau dari pengalaman empiris dari teman-teman gue yang tingginya di bawah 175 cm, mayoritas jinjit. Ada mungkin beberapa kasus yang tinggi 173 atau 172 nggak jinjit, tapi mungkin karena memang proporsional tubuhnya kakinya yang panjang gitu. Nah jadi kakinya ini nggak mikirin apa sih, head ini nggak mikirin ini sih, nggak mikirin postur tubuh orang Indonesia gitu. Beda sama P220 dan lain sebagainya. Ya. Terus juga apa ya, bisa dibilang eh, karena postur motor ya istilahnya, postur motor dan ergonomi. Nah itu jadi dua hal yang jadi satu ya. Motor Pulsar Dolcenes ini kalau dibilang, kalau gue pribadi ya sebenarnya gue santai-santai aja sih motor Pulsar Dolcenes. Gue lancar-lancar aja. Gue dari transisinya karena memang sebelum ada Pulsar Dolcenes yang gue pegang itu gue pakai ER6. Jadi begitu gue pakai Pulsar ya menurut gue enteng, tapi banyak sekali yang bilang, dan gue nggak menyalahkan, gue nggak menyalahkan mereka yang bilang Pulsar Dolcenes ini motor yang tidak bisa belok. Kenapa gue bilang begitu? Karena pertama, center of gravity-nya Pulsar Dolcenes ini agak lebih tinggi ya dari rata-rata atau mayoritas motor Jepang. Karena balik lagi tadi ya, memang motor itu tinggi ya, tapi dia pakai twin spar, dan twin spar ini berat banget. Itu jadi rangka Pulsar Dolcenes ini plus minus 20 kg. Ya gue nggak tahu pastinya berapa, lupa sih, bukan gitu, lupa pastinya berapa, tapi sekitar 20 kg. Jauh lebih berat daripada rangka twin spar lainnya seperti rangka Yamaha Fiction atau Yamaha R15 gitu. Yang kedua, kalau misalnya kita lihat dari engine-nya sendiri, ya engine mounting-nya itu memang lebih tinggi daripada kayak R15, CBR dan lain sebagainya gitu. Jadi untuk riding position-nya, karena memang badan lu tuh nggak nunduk ya, karena badan lu nggak nunduk, lu kontrol motor itu pure dari kaki gitu. Jadi kontrol motor itu pure dari kaki gitu. Untuk body lean ya masih bisa sih, body lean masih bisa gitu kan. Jadi agak kikuk aja gitu buat manuver gitu. Cuman kalau misalnya memang lu udah terbiasa dengan pakai Tiger, Scorpio atau misalnya R6 gitu, harusnya sih gak masalah. Jadi ridingnya itu kayak lu bisa kayak bawa motor sport ya, tapi harus sedikit menguasai teknik counter steering gitu. Not much, jadi nggak perlu yang bener-bener counter steering banget gitu, enggak gitu. Biasanya counter steering itu cuma bener-bener di very 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 low speed corner gitu. Tapi kalau udah high speed ya kan, mid speed corner ya, ke mid speed itu kayaknya udah nggak perlu counter steering ya. Mungkin perlu kalau memang kecepatan lu udah over. Jadi itu ya. Nah terus apalagi ya yang gue bilang ya, seat head, bobot, oh iya bobot juga ya, bobotnya Pulsar Dolcenes ini tergolong cukup berat ya untuk motor naked sport ya. Kalau nggak salah beratnya itu 145 kg, dibandingkan kayak contoh Ninja R atau SS itu ya cuman 100 berapa, 125, kalau nggak salah 135, kalau sih gue cuma 125 deh, 124,5 apa 125 kg. Atau RR ya, RR tuh 134,5, itu juga yang versi RR Ninja itu kan. Fiction itu 130-an, CB 150 juga sama segituan. Jadi ada selisih bobot sekitar 15 kg gitu kan, dengan posisi ya itu tadi yang gue bilang ya, beratnya lebih besar, center of gravity-nya lebih tinggi gitu kan, terus riding position yang agak awkward gitu. Jadi ya itu yang jadi gabungan-gabungan kenapa riding experience Pulsar Dolcenes ini unik ya, but not that hard. Gue masih bilang Pulsar Dolcenes ini masih salah satu motor yang cukup mudah untuk dikontrol gitu. Jadi nggak usah takut kalau ada yang penasaran sama Pulsar Dolcenes,
Ya mungkin apalagi yang tingginya agak kurang, nggak usah takut motornya nggak bisa dikontrol, ya mungkin agak berat pas mundur atau pas di parkiran gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan yang cukup panjang sebetulnya, ini tentang kelemahan. Jadi mungkin untuk fans-fansnya bisa tutup telinga atau pindah ke channel lain, pindah ke video lain terserah gitu. Karena I'm going to be ruthless. Ya, gua nggak bakal, karena gue bagian dari Naked Fox Indonesia. Terus Naked Fox Indonesia itu komunitas forum perusahaan NS. Karena gue bagian dari satu forum yang apa ya, bernaung bukan bernaung, yang mewadahi orang-orang yang dari atas nama perusahaan NS. Gue bakal bias atau gimana gitu. Jadi kalau gue bilang jelek ya jelek, gue bilang itu bagus ya bagus. So prepare yourself. Yang pertama, kelemahan motor ini sendiri ya. Kelemahannya itu pertama banget ya, itu dari proses shipping atau perpindahan tangan dari Bajaj ke Kawasaki. Jadi bahkan sebelum masuk ke tangan pembeli, sebelum masuk ke rumah pembelinya, sebelum dipegang oleh owner yang barunya, owner resminya di Indonesia, itu sudah dapat kekurangan. Jadi ada dua fitur, sebenarnya ada banyak fitur yang dipotong, tapi gua hanya akan highlight dua fitur yang dipotong. Yang pertama adalah mudguard, ya, atau mudguard, terserah ngomongnya gimana. Mudguard. Mudguard ini sebetulnya berfungsi untuk menghalangi air atau cipratan-cipratan dari roda belakang sehingga tidak terkena boncengan atau bahkan rider itu sendiri. Dan ini dihilangkan oleh Kawasaki. Nah, mungkin kalau untuk motor lain seperti R15 ya, atau motor-motor lain yang memang banyak sekali produk distribusinya di India, ya, dihilangkan nggak masalah gitu. Yang jadi masalah kenapa DNS ini gue permasalahkan? Jawabannya simpel, karena spakbor belakang Pulsar 200 NS tidak ada gunanya selain ya menjadi bracket untuk plat nomor. Udah, itu lu bisa searching sendiri, mungkin nanti editornya mungkin bisa iya gitu, pokoknya kelihatan nanti editornya, tolong deh gitu ya. Nah, eh, apa ya, bisa dibilang belakangnya itu nggak nutupin sama sekali gitu, bahkan ada yang diganti pakai punya M-King dan lain sebagainya gitu kan. Jadi kalau lu dibonceng atau bahkan nggak usah dibonceng ya, lu riding sendiri pun kalau pas hujan ya belakangnya tuh menggaris gitu sampai ke helm, sampai ke depan-depan sini. Jadi kalau gua bawa pulsa proses pas hujan gitu, terus banyak jalan yang udah banyak apa namanya, mud tuh apa sih bahasa Indonesianya, lumpur. Lumpurnya itu bisa sampai ke speedometer dari roda belakang gitu. Jadi bukan dari depan, dari roda belakang gitu. Dan yang lucu adalah waktu misalnya kita lagi riding rame-rame gitu kan, garis-garis gitu, nanti ketahuan siapa yang di belakangnya motor yang nggak pakai mudguard. Kenapa? Karena dia badannya dari bawah sampai atas tuh ada garisnya di sini, garis lumpur gitu. Jadi itu kelemahan yang pertama, dan lucu juga. Dan gue ingat 2013 2014 itu yang rame dipakai mudguardnya itu bikinan Kucai, karena dia salah satu produsen pertama yang ada di Indonesia gitu, produsen yang bukan importir ya. Tapi pada akhirnya Kawasaki memang menjadikan mudguard itu sebagai option ya, tapi telat sih, menurut gue telat sih. Itu harusnya itu udah dari awal, dari bawaan pabrik harusnya gitu ya kan. Nah, terus yang kedua adalah standar tengah. Ini juga disunat sama Kawasaki ya. Gak ada standar tengahnya, tapi ada bracket ya gitu, kita bisa pasang di situ kalau misalnya lu punya gitu. Nah, standar tengah ini kenapa gue bilang merugikan, karena mungkin beda dengan motor-motor lain yang bisa kelas 150 cc atau 200 cc sebelumnya, di mana bobotnya itu masih ringan. Yang pusat 200 cc ini dengan CRUG yang tinggi, dengan bobot yang lebih tinggi juga daripada rata motor lainnya, kurang nyaman kalau tanpa ada standar tengah. Dan ini sangat amat mengganggu, terutama kalau lu lagi parkir di parkiran yang tidak rata ya, jadi harus masukin gear satu gitu loh. Nah, masalahnya kalau misalnya standar samping pun ya kayak kesenggol dikit, lebih rawan jatuh lah segala macam, apalagi di posisi jalan yang tidak merata, atau kayak turunan lu harus putar balikin motor lu dulu dan lain sebagainya, bla 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 bla, yang kayak gitu gitu sih. Jadi ada banyak faktor kenapa kenapa standar tengah ini penting gitu kan. Terlebih saat awal launching itu yang tersedia itu kita bisa pakai standar tengahnya Yamaha Bison. Nah, yang jadi masalah kalau kita pakai standar tengahnya Yamaha Bison, karena memang konstruksi dari Yamaha Bison dan pusat 200 NS ini berbeda ya,
begitu lu coba stand tengah pakai Yamaha Bicep itu motor akan terasa berat. Tapi kalau lu pakai stand tengah aslinya Kawasaki atau aslinya Bajaj Auto India, motor akan terasa ringan pas lu standar tengah gitu, karena beda leverage. Jadi ada beda panjang leverage dan lain sebagainya kayak gitu gitulah. Yaitu hukum jungkat jungkit sih katanya gitu. Ya. Jadi bahkan dari awal motor ini keluar sudah ada kelemahan. Gitu. Nah, terus kelemahan-kelemahan lain ya ini juga unik ya. Ada yang kelemahannya berbagai macam gitu. Ada yang dari warna, ada yang dari apa. Dan ini gue juga nggak begitu ingat. Ya, jadi mau dikoreksi kalau gue salah. Cuman gue tulis gue aja dan gue baca-baca juga sih. Gitu. Tapi mohon dikoreksi kalau gue salah. Ya, pertama adalah NIK 2014 sampai 2015. Ya, kelemahan NS 2000 NIK 2014 dan 2015 adalah shock yang lebih rawan bocor. Nah, sementara pada NIK 2013 yang paling sering bermasalah adalah spool, tapi ini khusus yang warnanya merah. Jadi NS itu ada merah, kuning, sama hitam kalau misalnya official yang ada di Indonesia. Lu bisa request beda warna sih sebenarnya kalau sakit nanti nambah harganya, tapi yang officialnya adalah merah, kuning, sama hitam gitu. Dan problem-problem NS lainnya juga sebetulnya banyak ya yang disebabkan kalau gue pikir bukan gue pikir gue analisa sih udah, kalau pikir kan cuma dipikirin analisa itu lu lihat langsung. Nah, kalau di analisa itu gue bukan menyalahkan ya, tapi memang dari mayoritas kesalahannya pengguna gitu. Kayak contoh ada yang rebes lah, ada yang rantainya mungkin cepat rusak lah dan lain sebagainya, kendor gearnya cepat aus dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali yang memperlakukan pulsa dosen ini seperti motor-motor 150 cc yang ringan. Rantainya dikasih rantai ukuran kecil-kecil, bahkan ada yang pakai ukuran 415 gitu. Kecil. Nah, sayangnya sebetulnya idealnya pulsa dosen jadi pakai 428 atau 520. Gitu rantainya harusnya yang gede. Memang harusnya yang gede sih sebenarnya karena motornya cukup berat dengan bor 23 brake horsepower. Nah, ini cuma buat gambaran 23 brake horsepower itu gede banget. Kalau di kelas 150 200 cc, di bawah 250 lah ya, di bawah 250 cc itu besar. Nah, jadi rantainya lebih cepat kendor, gearnya juga lebih cepat aus gitu kan. Terus kalau untuk masalah rembes sebenarnya kayak simpelnya gini, sebetulnya SOP-nya kalau kita masang bak kopling atau kita masang cylinder head itu kan harusnya disilang. Cuma beberapa mekanik yang ada di Indonesia kadang mengabaikan hal tersebut. Nah, itu yang bikin lebih gampang bocor atau rebes ya gitu. Nah, terus ada lagi waktu kita ngebongkar crankcase yang ngebelah crankcase segala macam, itu rawan banget crankcase-nya NS itu cetas ya, bahkan lentik segala macam kalau digetok, kalau keras atau dipanasin kan terlalu lama gitu kan, kayak gitu gitulah. Itu dipanasin juga sudah nggak boleh sih. Jadi crankcase-nya juga lebih rawan bocor ya kan, karena memang dari materialnya dia memang pemuaiannya itu minim, tapi jadinya lebih getas gitu, jadi lebih brittle. Nah, itu bahasanya, jadi lebih gampang pecah ya kan. Jadi hati-hati kalau misalnya membongkar crankcase pusat Dolls NS. Nah, itu bisa sih di repair tapi susah. Kalau nggak bisa repair, saya itu bisa sih. Nah, itu kelemahan dari kekuatan material dan lain sebagainya yang kayak gitu, terobos segala macam gitu kan. Dan unik juga sih masalahnya, kayak spool itu dari warna motor ya kan, shock breaker juga dari Enika dan lain sebagainya. Dan ini belum selesai ya. Selanjutnya adalah build precision. Nah, ini gue pisahin antara build precision dan build quality, tapi nanti gue satuin lagi. Kita bicara tentang build precision. Nah, jeleknya motor dari Pulsar Dosen sendiri sebenarnya secara general, in general motor dari Pulsar sendiri ya presisinya itu sangat minim. Jadi kayak misalnya kalau lu ngerasain ya dari Fiction Type R dan Bajaj Pulsar Dosen S, atau mungkin jangan Fiction Type R ya, tapi kayak Fiction biasa gitu yang keluaran tahun 2013 sampai 2015 dari Yamaha, ngoper giginya itu bisa lebih smooth. Sementara NS 200 ini lebih nyetak lah dan lain sebagainya gitu. Dan sebenarnya kalau lu bongkar ya komponen-komponen di dalam mesin Fiction itu dia lebih rapat-rapat gitu dibandingkan Pulsar Rolls NS yang masih ada kadang selanya segala macam, bahkan di cylinder head sekalipun. Ya kenapa kok compare sama Fiction? Karena Fiction juga sama SOHC 4 plate ya kan, walaupun businya cuma ada satu, kalau yang sampai tiga. Ya, tapi secara ruang sih hampir sama gitu, karena memang NS kan pistonnya juga 7,2 cm gitu. Jadi ruangan pada cylinder headnya juga secara otomatis harus lebih lega daripada Yamaha Fiction gitu. Iya, realitanya memang lebih presisi ya Yamaha Fiction, atau kalau lu mau compare dengan yang lain kayak Suzuki Gesek ya kan. Dulu udah ada belum ya? Seingatku belum sih.
atau kayak dengan CB 150 ya kan, itu lebih presisi dari Honda atau Yamaha atau dari Suzuki ya kan. Nah, kita bicara tentang build quality. Build quality Pulsar 2 CNS ini gak jelek, gue bilang bagus ya kan. Oh iya, sama satu lagi tadi buat precision itu banyak banget finishing yang jelek ya, kayak las-lasan agak rapi dan lain sebagainya, bla 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 bla, tapi tidak sampai sejelek las-lasannya ESA. Jadi tolong jangan dibandingkan sama ESA, menurut gue ESA itu udah paling parah ya. Lanjut, build quality. Sebenarnya build quality Pulsar Pro Series ini bagus ya, dimana mesinnya juga bisa nahan tekanan dalam mesin yang cukup tinggi ya kan. Terus kalau crash segala macam bla bla bla, jarang ada yang rusak, jarang ada yang patah dan lain sebagainya gitu kan, kecuali body part ya, body part itu sangat umum ya. Tapi in general build quality-nya build quality-nya itu bagus ya. Cuman sayangnya itu tadi, karena presisinya sangat jelek, bukan sangat jelek tapi cukup jelek ya. Jadi ya menyebabkan masalah-masalah gitu, walaupun akhirnya spare part-nya bisa dipakai lagi, lu gak harus ganti spare part dan lain sebagainya yang kayak gitu, gitu. Sesimpel itu sebetulnya ya. Jadi bagus apa enggak build quality-nya? Gue bilang bagus ya, bagus, tapi build precision-nya itu jelek gitu ya. Contoh lain ya, ini mungkin agak lucu ya, kalau anak Pulsar sih ngomongnya kuku macan ya. Jadi salah satu bagian dari cylinder head ya, buat penampang apa namanya, klep ya. Terus ada juga dari bagian-bagian roller arm dan lain sebagainya. Karena itu tadi presisinya jelek, dan presisi ini gak cuma dari gap atau clearance ya, tapi bisa juga dari pemilihan material ya. Kayak contoh kuku macannya itu memiliki material muai volumenya itu jauh berbeda dengan cylinder head dan klep yang dipakai ya. Jadinya apa, begitu mesin itu panas dan dia masuk pada RPM tinggi seperti 11.000 lebih RPM, 11.000 sampai 12.000 RPM, macannya rawan loncat. Kenapa? Karena macannya lebih memuai ya, baik panjang ataupun volumenya lebih cepat memuai daripada klep dan cylinder head sebagai tempatnya. Jadi bisa loncat sedikit, tapi tapi klepnya normal, klepnya masih jalan gitu. Tapi mungkin beberapa ada juga yang sampai kayak merusak klep dan lain sebagainya gitu. Ada sih yang sampai merusak klep gitu. Jadi gimana tuh, bagus gak? Ya itu silakan kalian yang menilai, tulis saya di kolom komentar, mau bilang itu bagus-bagus ya, jelek-jelek lah ya. Dan lanjut ya, ngomongin soal ban bawaan NS, sebetulnya gue pribadi gak pernah mendapati kesulitan menggunakan Eurogrip ya. Tapi memang harus gue akui, Eurogrip ini heat distributionnya nggak terlalu baik, jadi begitu lu riding dengan gaya yang agresif ya, dia lebih cepat overheat gitu. Artinya kalau lu pakai Eurogrip yang lebih santai dan lain sebagainya, lu gak akan bermasalah. Santai ini maksudnya bukan berarti lu pelan ya, tapi akselerasi dan deselerasi ini tidak terlalu ekstrim gitu. Nah mungkin karena memang gaya riding gue juga gak terlalu nyentak-nyentak gitu kan, gue juga jarang ngerem gitu, gue juga jarang akselerasi gitu, gue lebih ke arah pacingnya aja gitu kan, dijaga pacingnya dan lain sebagainya. Gue nggak pernah merasa masalah dengan Eurogrip gitu. Kalau ditanya pernah slip apa enggak, nah gitu, cuman maksudnya itu pas gue riding secara agresif, jadi bukan style riding gue yang biasa gitu. Tapi banyak sih orang yang akhirnya slip dengan Euroslip itu segala macam bla 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 yang gitu. Tapi itu tadi masalahnya ada pada manajemen ban, manajemen tire apa ya, tire temperatur management atau manajemen suhu ban. Ini kedengaran lucu sih, tapi kalau lu balap lu bakal diajarin kayak gitu-gitu sih. Bahkan di MotoGP juga sama gitu. Tapi ya itu ya soal ban. Terus kemudian terakhir ya, untuk bonjengos ini nggak nyaman, beneran nggak nyaman. Nah, jadi Pulsar di sini joknya nggak lembut ya, agak keras. Lembut sih sebenarnya, tapi agak keras karena mungkin posisinya juga kecil belakangnya, bla 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 kayak gitu ya. Tapi nggak keras-keras banget sih. Cuman yang paling bikin gak nyaman adalah posisi. Jadi udahlah seat height yang bagian depan ini tinggi, Pulsar itu split, ya kan, split. Nah, split seat. Pulsar itu split seat. Ya, jadi seat buat pilihan yang di belakang itu tinggi banget, ya kan, tinggi. Jadi agak gak nyaman ya, karena lu bakal ngeliat langsung ke depannya kayak gimana. Dulu waktu gua forum itu, kalau misalnya riding dan gua terpaksa jadi bonbangers, gue pilih hidup di mobil sih, bukan karena gue manja apa gimana, tapi gue mendingan jadi cadangan rider daripada gue dipilih atau bonjengers. Atau sekalian gue yang bawa motornya juga gak masalah
Gue mendingan gue yang bawa boncengin orang daripada gue dibonceng di pusat dua CNS, karena itu ngeri sih gitu. Bahkan gue yang tinggi 180 cm pun kadang kalau misalnya udah capek gitu kan buat dibonceng kan males juga gitu di pusat dua CNS. Ya kayak gitu sih, ya itu minus minusnya pusat dua CNS gitu. Nah sekarang kita bicara tentang potensi mesin pusat dua CNS. Pusat dua CNS ini sebenarnya potensi mesinnya sangat tinggi ya, karena gue melihat mesinnya ini identik, nggak sama ya, tapi identik dengan KTM atau Pulsar series, Bajaj series yang ada di India sana. Ya, dari mulai sesi yang 200, 250 hingga yang 400, ya nggak sama tapi identik. Jadi kita bisa menjadikan spesifikasi-spesifikasi yang ada itu sebagai acuan. Kayak contoh ukuran piston yang boleh naikin berapa? 8,9 cm, bisa nggak? Bisa. 8,3 cm, bisa nggak? Bisa. Dan lain sebagainya. Atau bahkan langkah ya. Langkahnya mau nggak dinaikin sampai 6,1 cm? Bisa. Bahkan sampai 6,2 cm pun bisa. Gitu. Jadi ada ruang, sangat banyak ruang. Gitu. Hanya saja memang limitasinya ini ada di bagian RMA dan tadi yang aku macam tadi ya. Jadi RPM ini bukan ke limit dari piston speed dan lain sebagainya, tapi dari komponen cylinder head. Ya, adapun kalau misalnya emang lu mau apa istilahnya ya, mau tuning dan bersedia buat ganti cylinder head, bisa pakai Dominar 400 atau sekarang udah keluar yang baru tuh NS 400 ya. Dominar 400 atau NS 400 ya, lu bisa bisa meminimalisir risiko dari RRA yang loncat-loncatan, hukum aja nih loncat-loncatan itu gitu. Itu head dengan tiga tiga busi, sama tiga busi tapi dia DOHC gitu aja, dia udah DOHC gitu kan. Terus kemudian kekuatan materialnya juga cukup kuat ya buat nahan tekanan mesin yang tadi gue udah jelasin bla bla. Bahkan kalau lu niat pengen pasang turbo charge juga bisa, cuma mungkin penempatan aja yang bikin pusing ya. Penempatan aja yang bikin pusing, kayak lu harus potong brake terangka gitu kan, lu harus mikirin kalau turbonya ditaruh di belakang busnya naik apa enggak, yang kayak gitu-gitu sih gitu. Karena kalau busnya mau, kalau turbonya taruh depan nyangkut sama roda gitu kan, banyak sih. Terus naruh intercooler di mana dan sebagainya bla bla bla. Gue juga pernah masang di NS itu radiator dengan tambahan oil cooler, itu kita pusing pusing di penempatannya sebetulnya gitu. Bukan pusing di hitung-hitungannya tapi pusing di penempatan, lama di penempatannya, lama di apa namanya, mau dingin di segala macam gitu kan, yang kayak gitu itu. Nah, terus apalagi ya kalau misalnya kita ngomongin potensi, oh ya, kalau lu mau geser tiang anchor dari pusat luar CNS, ini sebenarnya lega ya, lega, dan lu bisa pasang piston 310,3 mm. Tapi memang rubahannya banyak, tapi bisa. Gitu. Dan limitasinya bukan dari mesinnya, tapi limitasinya dari ukuran piston yang ada di ruang publik di Indonesia, di Jerman, dimanapun di dunia gitu ya. 110,3 mm itulah pistonnya Triumph Rocket 3 gitu. Dan itu adalah ukuran piston terbesar dengan ukuran rok yang pendek, jadi lu nggak harus mapas rok piston rok seher ya. Rok seher itu panjang-panjang, jadi piston atau seher itu masih bisa balance di RPM 10.000, 11.000 RPM gitu ya. Nah, terus apalagi ya, oh ya, mesin NX juga memiliki temperatur apa ya, operating temperatur yang cukup tinggi ya, nggak jauh-jauh banget sih, bedanya sekitar 5 sampai 10 derajat Celcius dari mesin-mesin Jepangan ya kan, tapi lebih tinggi ya. Jadi memang kerasanya agak panas aja, kerasanya agak panas. Dan sebetulnya bahaya apa enggak gitu. Sebenarnya nggak bahaya gitu. Bahkan kalau misalnya kita bandingkan kasus Fiction dan NS 200, lebih sering kerusakan di bidang radiator atau pompanya itu di Fiction, bukan di NS 200 gitu. Cuman memang kalau lu mau beli apalagi bekas, tolong dicek sebelumnya itu pakai air jeding atau air radiator. Itu aja sih, karena kalau misalnya udah bocor nggak bisa ditambal gitu, radiatornya nggak bisa ditambal, ya lumayan ngurus duit kalau sampai bocor gitu. Jadi uh, intinya sih kalau lu mau pakai pulsa SNS bebas deh, air radiator mau pakai apa kecuali air jeding atau air mineral. Lu mau pakai yang glikol, lu mau pakai yang non glikol, atau lu mau pakai polipropilin glikol, terserah. Yang penting bukan air jeding atau air AC atau air mineral lainnya, kecuali emergency ya, better daripada nothing gitu kan. Gitu. Jadi itu potensi mesinnya.
Dan sebelum masuk ke kelebihannya, mungkin gue mau bicara soal cerita-cerita, bukan bicara ya, sharing cerita-cerita lucu riding experience dari temen gue sendiri. Ya. Yang pertama, gue ada teman ya namanya Mat Husni, yang mungkin kalian udah pernah lihat dia di channel gue ya, Mat Husni. Ya, dia itu biasa bawa pusar luar NS. Ya, NS-nya dia itu sudah sampai 350 cc. Ya, kalau nggak salah pistonnya ukuran 8,2 cm apa 8, iya kalau nggak salah 8,2 cm. Ukuran langkahnya berapa silahkan itu sendiri, tapi sekitar 60 mili atau 6 cm gitu. Pastinya berapa gue lupa. Ya. Nah, Husni ini dulu sama teman gue yang sering lagi ya, karena emang si Husni biasa bawa pusat 2 cms, jadi dia bawanya tuh kalau belok tuh agak ngebanding motornya, agak gantung motornya. Nah, Fiat ini motornya New Fiction Lightning, waktu itu pakai motornya Fiat, ya kan. Nah, Husni yang terbiasa bawa motor berat, bawa New Fiction Lightning yang ringan dengan center of gravity lebih di bawah, ya. Begitu belok, motor dibanting langsung sama Husni. Akhirnya gimana? Losot, hampir masuk sawah gitu. Ya sebenarnya hampir sih, tapi kalau gue lebih bercanda kayak kalau misalnya ketemu sama mereka udah masuk sawah aja gitu, malah gak masuk gitu. Rokoknya masuk sawah. Dia baru beli rokok satu bungkus itu udah masuk sawah gitu dan udah basah sebenarnya gitu. Nah itu Gusti. Nah terus ada lagi ya, tadi gue bilang ya kalau rangkanya NS itu kan uh, apa ya istilahnya kuat ya. Apalagi dia juga berat, beda sama rangkanya Twin Spar Yamaha yang atau Delta Box ya. Dia lebih ringan dan lebih ringkih daripada rangka Twin Spar-nya Pulsar NS ya. Buat ini aja, buat gambaran uh, lu bisa abusive banget sama mesin NS 200, benar-benar bisa abusive banget sama NS 200. Husni bikin NS itu 350 cc, waktu dia boncengan motornya itu digas sekaligus dan gak jebol, tapi rangkanya patah jadi kayak esap. Jadi bukan rangkanya jelek, bukan rangkanya lemah, jujur aja gua baru itu nemu kasus patah rangka pusat NS ya. Gue nggak pernah lihat kasus patah rangka pulsa NS ya, tapi karena memang torsinya yang cukup besar ya, bukan karena mesin standar ya, mesin standar torsinya kecil ya, tapi karena memang sudah di stroke up ya, dan si Husni juga boncengan motor tiga sekaligus, rangkanya yang patah. Jadi ini cuma gambarin potensi dari pusat NS. Dan cerita lain ya, mungkin ini udah sering disampaikan sama yang lain ya, kayak misalnya contoh ada orang yang nggak biasa dengan seat headnya bla 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 bla, kemudian jatuh, tolong disensor ya, inget ya, jatuh di gitu di parkiran karena kakinya nggak nyampe atau kepleset dan lain sebagainya. Ini juga banyak sih sebenarnya kayak gitu ya kan. Oleh nol, gue nggak merekomendasikan pusat NS ini untuk track day atau di sirkuit ya, karena center of gravity NS ini memang ada di posisi yang lebih tinggi daripada motor-motor 150 cc pada umumnya. Itu jadi kalau misalnya di sirkuit, misalnya gue suruh pilih antara Fiction, SMB 150R atau NS 200, yang pasti gue nggak akan pilih NS 200 di sirkuit, apalagi sirkuit kecil. Yang mungkin kalau sirkuit besar kayak sirkuit besar, Bang Suka, Suzuka ya bener ya, itu gue mungkin masih pilih NS 200. Tapi kalau buat sirkuit-sirkuit pada umumnya di Indonesia kayak Giriman kayak kan GBT, mungkin gue nggak pilih NS 200 sih gitu kalau dalam kondisi standar ya. Nah lanjut sekarang, apa kelebihan pulsar dual NS ya. Sebenarnya kelebihannya itu simple gitu ya. Pertama, harganya murah ya. Waktu baru itu harganya cuma 23.300.000, sudah gitu diskon sempat di harga 15 juta brand new ya, jadi harganya murah. Dan harga bekasnya juga murah, harga bekasnya itu start from 7 million, 7 jutaan gitu kan, sampai ada yang paling bagus itu kadang gue lihat di Marketplace itu 12. Tapi kalau gue dengar dari cerita teman-teman gue sih yang laku dalam kondisi yang bagus sih sekitar 12 juta sih, nggak ada yang sampai 15. Ada sih yang masang di 15 juta, cuman di Marketplace 15 juta itu bisa dapet Z250 SL, jadi tanggung gitu loh ya. Terus yang kedua, motornya bukan buatan Honda Cikarang, jadi bukan ampas ya, gitu. Jadi nggak tahu ya, gue ngerasa dengan kasus saya kemarin dan apa istilahnya langkah CB sama CBR yang dulu pernah patah juga, gue cuma mensyukuri kalau NS200 ini bukan buatan
ya itu tadi bukan buatan Honda. Karena lu bayangin kalau misalnya ini buatan Honda gitu, mesinnya kayak gini, potensinya aku udah nggak tahu tuh berapa biji motor NS 200 yang rangkanya patah gitu. Dan yang terakhir adalah rem bawaannya cukup baik, yaitu Bybro original, ya bukan BR Cembo, bukan. Ini Bybro, beneran Bybro, baik kaliper sampai selangnya Bybro, jadi gak cuma selangnya doang, gak cuma apa gitu kan. Ya, itu kelebihan perusahaan Rolls Royce. Di materi juga sebenarnya cuma dua, tapi gue tambahin satu, kasihan dikit banget. Oke, paling itu aja dari gue. Sekian, semoga berguna.